3 hari menuju 17 Agustus. 78 tahun Indonesia merdeka. Menjelang hari kemerdekaan ini ada situasi yang saya sedang sangat pikirkan dan menjadi sebuah ide gagasan yang saya pikir patut diperjuangkan sebagai sebuah penghargaan kepada para pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdiri dari pemimpin-pemimpin suku-suku asli Indonesia dan pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara kala itu. Kemerdekaan kita itu ada karena didorong oleh keinginan luhur oleh seluruh bangsa Indonesia, di mana di sana ada suku-suku, budaya-budaya, dan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara yang berkumpul bersatu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tertulis dalam preambula pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sayangnya saat ini bahwa kemerdekaan yang didorong oleh keinginan luhur seluruh suku dan kerajaan-kerajaan Nusantara itu belum mendapat perhatian atau penghargaan yang sepatutnya. Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada lembaga-lembaga negara, kepada seluruh DPR, kepada siapapun. Saya mengusulkan agar semua raja-raja Nusantara dan semua kepala-kepala suku yang ada di Nusantara dinobatkan dan diangkat menjadi pahlawan nasional. Karena merekalah Indonesia merdeka. Karena mereka ada bersatu didorong oleh keinginan luhur untuk bersatu, maka kita merdeka. Kemerdekaan Indonesia bukan karena pengakuan oleh negara asing, tetapi karena kita bersatu, karena suku-suku kita bersatu, karena kerajaan-kerajaan Nusantara bersatu dari Sabang sampai Merauke. Jadi kemerdekaan ini tercipta ada karena bangsa Indonesia sendiri, bukan karena pengakuan bangsa asing, bukan karena pengakuan negara-negara lain. Tanpa pengakuan itu pun kita pasti merdeka, karena seluruh rakyat Indonesia, suku-suku yang ada, kerajaan-kerajaan Nusantara yang pada saat itu terpecah-pecah bersatu membentuk yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Republik Indonesia. Maka sekali lagi saya mengusulkan kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, agar ini menjadi perhatian supaya mengangkat, menetapkan seluruh raja-raja Nusantara, baik itu dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Sumba, dari Lombok, dari Kalimantan, dari Papua, dan dari manapun. Semua mereka harus diangkat menjadi pahlawan nasional sebagai penghargaan bahwa mereka lah yang membuat Indonesia merdeka. Dan satu hal lagi, saya membandingkan kadang-kadang dengan status pahlawan nasional yang diberikan kepada A.R. Baswedan. Saya tidak mengerti perjuangan beliau terhadap bangsa ini apa. Dan saya ingin bahwa para pejuang kemerdekaan kita harus mendapatkan gelar pahlawan nasional. Karena jasa mereka jauh lebih besar dibanding dengan apa yang dilakukan oleh A.R. Baswedan atau kakeknya Anies Baswedan. Itu tidak seberapa, tetapi mengapa yang seperti itu mendapat gelar pahlawan nasional? Sementara raja-raja Nusantara yang telah berjuang melawan Belanda, kepala-kepala suku-suku adat di Nusantara berjuang melawan Belanda, tidak diangkat menjadi pahlawan nasional. Saya ingin agar pemerintah di bawah kementerian terkait mendata seluruh ini dan diusulkan, ditetapkan, dan menjadi hadiah besar bagi suku-suku bangsa Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara, bahwa tahun ini mereka ditetapkan semua menjadi pahlawan nasional. Ini usulan saya, semoga didengarkan oleh pemerintah karena ini akan membuat suku-suku Nusantara ini dan kerajaan-kerajaan Nusantara diakui, dihormati, dan dihargai sebagai pemilik sah Republik ini. Daripada kita mengobrol gelar pahlawan nasional kepada pihak-pihak yang jasanya hanya segelintir saja. Seperti itu kakeknya Anies Baswedan, jasanya tidak jelas, segelintir saja, tapi mendapat gelar pahlawan nasional. Ada banyak pejuang-pejuang dari kerajaan-kerajaan Nusantara yang patut kita hadiahi dan kita berikan kehormatan sebagai pahlawan nasional. Semoga gagasan ini berkenan di hati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya persatuan ini lebih kuat dan supaya semakin terlihat bahwa Indonesia merdeka adalah karena keinginan luhur rakyat kita sendiri yang di bawah pimpinan para suku-suku, para kerajaan-kerajaan Nusantara. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.